Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Soalusi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan selalu sehat ya. Kita akan membahas lagi tentang turunan fungsi aljabar, tapi perbedaannya dengan yang kemarin adalah kalau sekarang kita akan bahas tentang latihan. Latihan dalil keberapa sih yang akan kita kerjakan atau kita akan menggunakan dalil berapa saja ya. Yang pertama kita akan menggunakan dalil keempat serta dengan dalil kelima. Nah, di sini akan ada nanti kita temukan bentuk-bentuk dari perpangkatan yang di mana perpangkatan tersebut di depannya ada koefisien, serta nanti ada bentuk dari fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan. Sebelumnya, sebelum mengerjakan soal-soal, kalian dapat setelah soal ditayangkan, kalian juga dapat mengerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dapat di-play kembali, videonya ya. Oke, kita akan mulai aja untuk yang pertama. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut ini. Kita lihat, oh ternyata ini ada koefisien, ada bentuk perpangkatan, variabelnya dipangkatkan. Maka cara penyelesaiannya adalah gimana nih? Iya, kita gunakan dalil kelima yaitu yang berbentuk fx sama dengan koefisien, bukan koefisien ya, sebuah angka dikali dengan variabel yang dipangkatkan. Maka turunannya adalah f aksen x yaitu K dikali dengan N itu adalah nilai dari perpangkatannya, kemudian dikali dengan X, pangkatnya, dikurangi 1. Nah, ini adalah, eee, saya beri kotak ya. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal A sampai dengan soal E. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, apabila sudah selesai, baru kalian bisa cross check kembali jawaban kalian dengan pembahasan berikut ini. Oke, kita langsung bahas ya. Untuk yang pertama, yang A. Kita di sini saja. Yang A, fx itu sama dengan negatif 3x pangkat 6. Ini artinya negatif 3 kita kalikan dengan 6, kemudian x-nya kita turunkan, kemudian 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1. Nanti kalau sudah terbiasa, boleh langsung aja. Oke, negatif 3 kali 6 adalah negatif 18. Dikali dengan X pangkat 6 dikurangi 1, yaitu 5. Maka hasilnya adalah negatif 18 X pangkat 5. Selesai untuk yang A. Gimana jawaban kalian? Apakah sudah selesai atau masih ada yang bingung? Oke, untuk latihan yang kedua. Untuk yang B. Jika terdapat 2A pangkat 3. Nah, 2A pangkat 3 ini sebenarnya salah ya, harusnya 2X pangkat 3 ya. Harusnya 2X pangkat 3. Oke, fungsinya adalah 2X pangkat 3. Maka turunannya, oh iya ini lupa dikasih turunannya, F aksennya atau turunannya adalah 2 dikali dengan 3 dikali dengan X, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Oke, 2 kali 3, 6, X, kemudian 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi 6X pangkat 2. Ini sudah selesai sampai di sini. Lanjut lagi, oke. Bagaimana nih kalau perpangkatannya bentuknya negatif? Nah, jika perpangkatan bentuknya negatif, maka kita harus sangat-sangat teliti. Contohnya seperti ini. Yang C, fx-nya adalah 16x pangkat negatif 1. Ini artinya untuk turunannya adalah 16 kita kalikan dengan dikurungin ya supaya nanti tidak salah. 16 dikali negatif 1 dikali dengan X, negatif 1 tetap dikurangi 1. Jadi dia tidak sama dengan 0, tapi negatifnya akan semakin bertambah. Nah, jadi 16, oh ya ini negatif 16, X pangkat negatif 2. Atau bisa dituliskan dengan negatif 16 per X pangkat 2. Karena bentuk lain dari X pangkat negatif 2 adalah bisa menjadi positif asalkan menjadi variabel X-nya ada di dalam penyebut ya. Hampir bilang pembilang. Dalam penyebut. Oke, cukup mudah ya untuk yang C. Kita coba untuk yang D.
untuk yang D. Fx ini sama dengan negatif 6 X pangkat negatif 2. Kemudian F aksen X sama dengan negatif 6 dikali dengan, kita kurungkan supaya nanti nggak salah, kali dengan negatif 2 dikali dengan X pangkatnya. Dikurangi, tetap kurangi 1 nih. Negatif 2 dikurangi 1. Oke, negatif 6 dikali dengan negatif 2 yaitu positif 12. Kemudian dikali dengan X pangkatnya semakin bertambah, tapi bertambah dalam bentuk negatif. Negatif 2 dikurangi lagi, berarti hasilnya negatif 3. Kemudian berarti hasilnya adalah 12 per X pangkat 3. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Sampai di sini cukup paham apakah jawaban kalian yang telah dicoret-coret benar? Mudah-mudahan jawabannya benar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima atau soal yang E. Ternyata bentuknya ini adalah bentuk sininya seperti ini. Fx itu sama dengan 5x pangkat negatif pangkat 1 per 2. Ini sebenarnya merupakan perkalian 5 dengan akar X gitu. Jadi bentuk lainnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ketemu dengan bentuk-bentuk akar seperti ini, langsung aja boleh dijadikan perpangkatan pangkat setengah gitu ya. Oke, F aksen X sama dengan 5 dikali dengan 1 per 2-nya dikali dengan 5, 1 per 2, kemudian dikali dengan X pangkat setengah dikurangi 1. Sama dengan ini menjadi, nggak usah pakai koma-komaan, tapi tetap aja dalam bentuk pecahan 5 per 2 X pangkat setengah dikurangi 1, berarti negatif setengah. Tadi kita udah tahu bahwa setengah itu, X pangkat setengah itu artinya X tersebut di dalam kurung. Nah, di sini ada negatif, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. 5 per 2 per akar X. Nah, akar X ini adalah X pangkat negatif setengah. Ini adalah sifat-sifat eksponen ya, jadi harus paham sekali kenapa dia bentuknya menjadi positif di sininya dan langsung berbentuk akar. Gitu. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang lainnya. Masih kurang nih. Kalau kurang, kita tambahkan dengan satu contoh soal lagi. Untuk turunan fungsi-fungsi berikut ini, ternyata bentuknya dalam bentuk perjumlahan serta dalam bentuk pengurangan. Kemudian di sini ada juga di dalil yang sebelumnya, yaitu variabel X-nya bentuknya adalah pangkat. Kita coba berarti kita ingat-ingat bahwa konsepnya yaitu dalil keempat, apa tadi? Fx, jika Fx itu sama dengan K dikali dengan variabel X berpangkat, maka turunannya adalah K dikali N dikali X pangkat N min 1. Kemudian yang kedua, jika udah F nih ya, sekarang G deh, coba. H aja, karena kita di dalil kelima kalau nggak salah pakainya H. Ini cuma untuk ngebedain aja ya, jadi jangan bingung. Hx itu sama dengan Fx ditambah atau dikurang dengan Gx. Maka turunannya adalah F aksen X ditambah atau dikurang dengan G aksen X. Nah, oke. Ini konsepnya, jangan pernah dilupakan untuk konsepnya. Oke, kita coba satu per satu. Untuk yang A. Jawaban untuk yang A, Gx-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 7x plus 2. Saya langsung aja tulis di sini ya. 3 turunannya adalah G aksen X sama dengan 3 dikali 2x 2 dikurangi 1. Ditambah 7 dikali 1 dengan x pangkat 1 dikurangi 1. Ditambah dengan turunan dari 2 itu adalah karena dia hanya konstanta atau hanya angka,
adalah 0. Ingat dalil yang pertama. Jadi review lagi video sebelumnya ya. Oke, 3 kali 2 adalah 6. X pangkatnya 2 dikurangi 1 adalah 1. Kemudian ditambah dengan 7 kali 1 adalah 7. X pangkatnya adalah 0. Oke, di sini ditulisnya 6X ditambah dengan 7 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 kan berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Maka 7 kali 1 jadinya 7. Inilah hasil dari turunan G-X atau G-aksennya. Oke, sekarang bagian yang B. Nah, bagian B cukup menantang nih karena bentuknya dalam bentuk pembagian. Oke, kita cobain G aksen X-nya sama dengan 1/5 dikali dengan pangkatnya yaitu 5, kemudian dikali dengan X-nya yaitu variabelnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ditambah dengan 1/3 dikali dengan 3X pangkat 3 dikurangi 1. Oke, sama dengan 5 kali 1/5 itu adalah 1 ya. 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1/3 dikali 3 itu 1 ya. 1 dikali X pangkat 3 kurangi 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah dengan X pangkat 2. Walaupun bentuk soalnya dalam bentuk pecahan, jadi kalian jangan insecure jangan terlalu khawatir duluan gitu kalau misalkan dalam bentuk pecahan. Ternyata hasilnya lebih praktis, lebih mudah gitu kan? Oke. Nah, yang terakhir nih, yang C. Soalnya tipe soalnya hanya ini aja ya, seperti yang slide sebelumnya dengan slide yang ini saja. Nanti untuk tipe-tipe soal contoh soal lainnya kita akan bahas di video berikutnya. Jadi selalu pantengin terus untuk turunan pertama fungsi-fungsi. Kita kembali lagi untuk yang C, yaitu F aksen X-nya. Berapa nih? Ini sebenarnya kita harus mengubah dulu. Jadi ini jangan tulis aksen dulu ya. Mengubah dulu agar lebih mudah. Kenapa harus diubah? Jadi dia lebih mudah gini. X, akar X. Sepertinya kalau misalkan akar X, kita turunannya agak bingung kan? Jadinya berapa? Jadi ubah dulu bentukannya. Jadi X pangkat 1/2. Gitu ya. Karena di sini kan ada 1, di sini kan ada 2. Bagi yang lupa nih mungkin. Jadi X pangkat 1/2. Kemudian dikurangi dengan 2, karena di sini di bawah berarti X pangkat min 1/2. Nah, ini adalah bentuk lainnya. Kelihatan ya? Walaupun sedikit bentuknya beda, tetapi nilainya akan sama kok ini. Oke, sekarang kita tentukan F aksen X-nya. F aksen X-nya. Oke, sama dengan berapa nih? Ini kan di sini ada 1 ya, langsung aja 1/2 dikali 1 adalah 1/2. X pangkat 1/2 dikurangi, iya 1. Nah, kemudian dikurangi 2 dikali dengan min 1/2, X pangkat 1/2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1/2 X pangkat min setengah. Setengah dikurangi 1 kan min setengah ya. Kemudian 2 kali min setengah. Berarti berapa nih? 1 ya. 1 karena di depannya juga min atau negatif, maka negatif kali negatif jadi positif ya. Plus 1-nya nggak usah ditulis, langsung ke X aja. Kemudian, nah yang ini. Negatif setengah dikurangi 1. Bagi yang lupa gini, negatif setengah dikurangi 1. Ini sama dengan negatif setengah dikurangi 2/2 bagi yang lupa. Nah, berarti sama dengan negatif 3/2. Maka X pangkat negatif 3/2. 3/2 itu sama dengan berapa? Ini coretan. Coretan. Sebenarnya 3/2 itu sama dengan bentukannya gini. Ini ya, coretan. X pangkat 3/2 itu kan sebenarnya sama dengan X akar X.
Kenapa? Karena X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah itu hasilnya adalah X pangkat 3/2 karena dijumlahin. 2/2 ditambah 1/2. Begitupun dengan yang ini, karena ini nilainya negatif, maka dia letaknya di bawah. Oke, jadinya ini pun karena nilainya negatif, maka letaknya di bawah. Jadi, 1/2 ini nggak muat, maaf ya, akar X, kemudian ditambah dengan, di sini koefisiennya 1 ya, walaupun tidak tertulis, 1/X akar X. Nah, udah deh cukup, sampai di sini juga udah cukup. Kalau mau disederhanain juga bisa. Kalikan aja dengan perkalian sekawan juga bisa. Itu ya. Mudah-mudahan lebih paham dan lebih jelas untuk turunan fungsi pertama dengan model yang sebelumnya, seperti yang ini. Kemudian dalil keempat mudah-mudahan sudah tuntas, paham. Kemudian dalil keempat campuran dengan dalil kelima mudah-mudahan lebih paham lagi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga jelas dan paham. Jika belum paham, silakan ke kolom komentar dan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, udah itu nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa. Oke, salam solusi. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.